teman-teman, halo teman-teman, kembali lagi di Rianti Channel. Aku senang banget bisa menyapa lagi teman-teman semua. Aku doain semoga teman-teman semua tetap sehat, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas walaupun kita dalam suasana bulan Ramadan ya teman-teman. Oke teman-teman, minggu kemarin aku sudah bahas tentang self-love. Apa itu self-love dan apa pentingnya self-love untuk kehidupan kita. Nah, di video kali ini aku akan melanjutkan pembahasan tentang self-love, yaitu tentang bagaimana cara menerapkan self-love agar kita bisa dengan mudah mengelola diri kita, agar kita bisa lebih mengenali diri kita itu seperti apa, dan tentunya kita berharap dengan kita bisa mengelola, kita bisa memanage self-love, kita bisa tetap berpositif thinking terhadap segala hal. Nah, tapi sebelum aku lanjut tentang pembahasan ini, jangan lupa tetap support channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share sebanyak mungkin ke media sosial yang teman-teman punya. Oke teman-teman, ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk menerapkan yang namanya self-love. Nah, ada beberapa poin ya yang bisa kita terapkan. Poin yang pertama yaitu kenali diri kamu sendiri. Artinya self-love itu hanya akan menjadi sebuah ungkapan jika kamu tidak bisa mengenali diri kamu sendiri. Jadi, mulailah dari sekarang mengenali diri sendiri, temukan jawaban atas pertanyaan tentang diri kamu, seperti misalkan impian yang akan dicapai, terus ketakutan terbesar kamu itu apa, sehingga power yang kamu miliki itu sebenarnya apa sih gitu. Artinya kita harus mengenali diri kita, kekurangan, kelebihan, dan bagaimana ketika kita harus menghadapi beberapa masalah yang berkaitannya dengan kekurangan diri kita sendiri. Ya, seperti minggu kemarin aku sudah bahas bahwa yang namanya self-love itu mencintai diri sendiri apa adanya. Bukan berarti kita harus memenuhi segala keinginan yang kita inginkan. Artinya kita membeli A, B, dan C. Kita harus sesuaikan juga dengan kebutuhan kita. Ya. Poin yang kedua yaitu berhentilah membanding-bandingkan diri sendiri dan juga orang lain. Kadang tanpa disadari, kita mungkin sudah lama hidup, tapi kita banyak bersosialisasi dengan orang-orang, tapi kita itu tidak lepas dari sering membanding-bandingkan diri kita, kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Padahal, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Jadi, berhentilah membanding-bandingkan kehidupan kamu, membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Fokuskanlah pada apa yang menjadi tujuan dan impian dalam hidup kamu. Apa yang kamu ingin capai? Apa yang kamu inginkan? Goal terbesar apa yang ingin kamu capai dalam kehidupan kamu? Dan kehidupan seperti apa yang ingin kamu lakukan selama kamu hidup di dunia ini? Jadi, jangan pernah kita membanding-bandingkan terus, karena terkadang kita kalau membanding-bandingkan diri kita dengan diri orang lain itu bukan, ya ada fasenya mungkin termotivasi, ya ada fase, tapi kan tiap-tiap orang berbeda-beda. Ada yang termotivasi, ada justru lebih cenderung ke sifat iri gitu kan. Itu kan penyakit hati, tidak baik juga. Jadi stop, kita jangan membanding-bandingkan kehidupan kita atau diri kita dengan orang lain. Poin yang ketiga yaitu jangan khawatir tentang pendapat orang lain. Karena dalam hidup ini, kamu tidak bisa membahagiakan semua orang. So, jangan pernah khawatir tentang pendapat atau penilaian orang lain tentang diri kamu. Terlalu banyak mendengarkan orang lain atau pendapat orang lain, mungkin justru membuat kamu stres dan tidak bahagia. Kamu tertekan. Pokoknya kamu tuh ngerasa baper terus dengan apa yang diomongkan orang lain. Jadi, kadang kita juga harus bersikap bodoh amat deh gitu dengan ucapan mereka. Toh saya tidak merugikan mereka, saya tidak mengganggu kehidupan mereka. Artinya jangan pernah khawatir dan kita pun perlu cuek dengan apa yang diomongkan orang lain. Artinya kita pun harus memilih lingkungan pertemanan kita. Jadi kalau sekiranya berteman dengan orang ini membuat kita bukan berarti bahagia, nyaman, justru tertekan, lebih baik udah deh stop. Kita tidak memutus silaturahmi, tidak memutus komunikasi, tetapi kita membatasi diri agar kita tidak terus terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Seperti itu ya. Nah,
Poin selanjutnya yaitu ingatlah bahwa tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Jadi setiap orang pasti memiliki kelebihan, memiliki kekurangan. So, jadi kamu tidak perlu merasa rendah diri dalam hal apapun. Jadi pikirkanlah hal-hal positif yang kamu miliki dalam hidup kamu, yang kamu miliki dalam diri sendiri gitu. Jadi nikmati momen-momen yang indah. Terus selain itu juga tidak ada masalah jika kamu melakukan kesalahan. Ingatlah tidak ada orang yang sempurna. Ketika kita melakukan kesalahan terhadap orang lain, jangan pernah malu untuk meminta maaf gitu. Kalau kita merasa salah, ya udah maaf. Kita jujur aja. Oh iya, ini kesalahan saya mohon maaf ya. Saya tulus mohon maaf, tapi kita tidak melakukan lagi kesalahan yang sama gitu. Tapi kita perbaiki. Harus bagaimana sih gitu. Jangan sampai saya melakukan lagi kesalahan yang sama ke teman yang baru istilahnya ketika kita memiliki pertemanan yang baru. Nah, jadi jadikan introspeksi diri. Jadi dari kesalahan itu kamu bisa belajar untuk bisa menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan bisa lebih baik lagi untuk mengkontrol diri, emosi, pikiran, dan lain sebagainya. Asalkan kitanya mau jujur, kita mau mengakui bahwa kita itu salah dan langsung meminta maaf. Terlepas orang yang istilahnya yang kita korbannya, asalkan kita meminta maaf kepada dia memaafkan atau tidak, yaitu kan kadang beberapa luka juga bisa sembuh seiring dengan berjalannya waktu ya. Jadi yang penting kita memohon maaf kepada teman kita kalau kita memang melakukan kesalahan. Poin selanjutnya yaitu tentukan keputusan dengan percaya diri. Kamu mungkin sering ragu untuk menentukan sebuah keputusan, bahkan untuk diri kamu sendiri. Nah, cara yang terbaik untuk menerapkan self-love adalah lebih percaya diri untuk mengambil keputusan atas hidup kamu sendiri. Jadi, perasaan yang dimiliki setiap orang kan kadang itu berbeda dan kadang ada yang valid, sehingga kamu tidak perlu ragu untuk mendengarkan kata hati kamu bahwa ketika saya memutuskan A, kita harus juga tahu minimal kita memforecast, kita meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan. Walaupun mungkin kita tidak bisa seutuhnya meramalkan, tapi minimal oh iya, saya memutuskan ini, tujuan saya, keinginan saya di masa depan seperti ini gitu. Walaupun kan manusia hanya berencana, tetap Allah yang akan memberikan izin dan juga apakah itu keputusan itu baik atau tidak. Minimal ketika kita mengambil keputusan itu, kita dalam kondisi tidak sedang marah ataupun tidak dalam fase sedih gitu. Artinya kita dalam keadaan sadar dengan mood yang baik dan kita juga sudah menimbang oh ini kekurangannya ini, kelebihannya ini gitu. Karena terkadang kita pun harus memutuskan sesuatu ya teman-teman. Nah, poin yang selanjutnya yaitu bergaul dengan orang-orang yang memberikan pengaruh yang baik terhadap diri kamu. Jadi kamu akan sulit untuk mencintai diri kamu sendiri apabila sering berada di lingkungan sosial yang toksik ya. Jadi carilah lingkungan dan pergaulan yang positif, yang membangun dan bisa menerima kamu apa adanya, bukan ada apanya gitu, tapi apa adanya. Jadi hindarilah hubungan yang toksik demi kebaikan kamu sendiri. Meski self-love itu penting diterapkan, bukan berarti kamu bisa bebas melakukan apapun tanpa memperdulikan lingkungan di sekitar kamu. Tetap kamu juga harus berbuat baik terhadap orang lain, peduli, berempati terhadap orang lain, sampai kadang self-love itu ada juga orang yang kebablasan, sehingga membuat dia narsis sendiri gitu, bahwa saya itu punya ini, saya itu punya kelebihan ini, tanpa dia pun memikirkan oh ya kekurangan saya itu sebenarnya ini ya gitu, tanpa disadari. Artinya kita pun perlu yang namanya mengelola, menerapkan self-love untuk diri kita, tetapi kita juga harus peka terhadap lingkungan sekitar kita, agar kita pun tetap bisa menjaga komunikasi dan juga menjaga beberapa hubungan, entah dengan pasangan, entah dengan teman, ataupun dengan partner bisnis sekalipun. Artinya, kita memang perlu mengelola self-love, asalkan kita punya juga standar dan tidak terlalu berlebihan ya teman-teman. Yuk kita bareng-bareng mencintai diri kita sewajarnya, seutuhnya, agar hidup kita bisa lebih baik, dan kita pun bisa lebih bahagia dan enjoy dalam menjalani kehidupan ini. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Dan tetap semangat ya teman-teman. Assalamualaikum.